Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah cerita mistis untuk kalian semua. Cerita mistis kali ini saya bacakan dari treat horornya Mas Restu Wiraatmaja yang berjudul Teror Penari Setan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kisah ini diambil dari kisah seorang mahasiswi asal Jakarta yang kebetulan melanjutkan studinya di salah satu daerah di Jawa Tengah. Sebut saja namanya Cika. Hari-harinya dipenuhi dengan kegiatan akademik yang sangat padat. Sampai-sampai dirinya lupa waktu untuk bisa kembali ke tempat kosannya. Karena kosannya agak jauh dari kampus, akhirnya ia mencari kos-kosan yang dekat dengan kampus. Tujuannya adalah agar ketika dirinya bisa mendapat penginapan yang jaraknya dekat dengan kampus, akhirnya dia memutuskan untuk mencari kosan dekat kampus bersama temannya, yaitu Ica. Ica pun merekomendasikan kosan murah yang berdekatan dengan kampus kepada Cika. Kosan itu memang tidak banyak penghuninya, namun dengan harga yang murah, tentu saja hal itu membuat Cika tertarik. Alhasil, Cika pun mengambil kosan yang jaraknya dekat dengan kampus itu. Awal-awal Cika berada di kosan itu, ia merasa nyaman dan aman. Dia juga tidak merasakan gangguan sama sekali. Bahkan ia sendiri merasa tentram karena jaraknya dekat dengan kampus. Akan tetapi, begitu sudah 3 bulan Cika menempati kosan itu, ia merasakan kejadian-kejadian yang di luar nalar terjadi secara beruntun dan terus-menerus. Berikut teror yang terjadi di kosan tua yang dihuni oleh Cika. Yang pertama, bunga melati dan tusuk konde. Kejadian ini terjadi di saat Cika baru pulang dari kegiatannya yang ada di kampus. Kurang lebih jam 5 sore, Cika pulang ke kosan sambil membawa lelah dan pikiran yang rumit. Entah mengapa, karena memang perasaan Cika sendiri atau bagaimana, ketika dirinya memasuki kosan, Cika mencium bau melati yang sangat pekat. Baunya seperti minyak wangi melati milik keraton yang sering dikenakan para orang-orang dalam keraton. Karena penasaran, ia pun mengecek sekitaran kosan. Siapa tahu ada orang lain yang memang mengenakan minyak wangi itu. Akan tetapi, ketika dirinya tidak menemukan siapapun yang ada di kosan, Cika kembali lagi masuk ke dalam. Namun, betapa terkejutnya Cika ketika melihat di atas kasurnya telah penuh bunga melati yang sangat banyak. Sampai-sampai hal ini membuat Cika merinding ketakutan ketika melihat bunga melati tersebut sudah ada di atas kasurnya. Ia pun kemudian membersihkan bunga-bunga itu dan membuangnya ke tong sampah. Beberapa hari setelahnya, Cika mengecek seluruh kamar kosnya. Ia sendiri menemukan salah satu benda aneh yang terselipkan dari kasur yang telah disediakan oleh pemilik kosan itu. Benda itu adalah tusuk konde. Cika yang penasaran, ia pun mencoba mencari tahu arti dan makna dari tusuk konde tersebut kepada teman-teman kampusnya. Rata-rata mereka yang mengetahui hal mistis terkait tusuk konde itu mengatakan bahwa Cika sedang jadi incaran salah satu makhluk yang ada di kosannya.
Cika tidak mempercayai hal itu. Walaupun ia sendiri telah mengalami teror aneh seperti bunga melati yang tiba-tiba saja berada di atas kasurnya. Namun, Cika tidak mempercayai kalau dirinya menjadi incaran makhluk halus itu. Alhasil, pada malam hari, Cika mencoba untuk mengenakan tusuk konde itu di rambutnya. Sambil menghadap ke arah cermin, tiba-tiba Cika seperti orang yang tak sadarkan diri. Ia sendiri seperti dibuat bergerak dengan keadaan yang tak sadarkan diri. Tangannya meliuk-liuk seperti orang yang hendak menari. Kepalanya berputar ke arah kanan dan kiri sambil menyanyikan sebuah lagu Jawa. Lalu, beberapa saat kemudian, wajahnya menghadap ke cermin. Tepat di belakang Cika, ada sosok wanita mengenakan kebaya sedang menggerak-gerakkan kedua tangannya sembari membisikkan sebuah ucapan dari Jawa, maksudnya dari bahasa Jawa ya, di telinganya. Cika yang melihat itu langsung terkejut. Ia pun segera menghadap ke arah belakang dan melepaskan tusuk konde yang masih nyangkut di rambutnya. Setelah itu Cika kembali menengok ke arah cermin dan sosok itu masih ada di belakangnya sambil tersenyum. Cika kembali terkejut dan menengok ke arah belakang lagi. Secara perlahan, Cika kembali menengok ke arah cermin dan sosok itu pun benar-benar menghilang. Dan semenjak kejadian itu, Cika jadi yakin jika dirinya telah diikuti oleh sosok tak kasat mata. Kejadian kedua, suara gamelan di malam hari. Beberapa hari setelahnya, kejadian aneh kembali terjadi. Kali ini adalah sesuatu yang membuat Cika sangat ketakutan. Teror itu adalah suara gamelan. Jadi, begini ceritanya. Setelah Cika selesai urusan dengan teman-temannya yang ada di kampus, Cika kembali ke kosan. Namun, karena nongkrong terlebih dahulu, Cika pun datang ke kosan agak malam, kurang lebih berkisar jam 8 malam. Saat dirinya sudah sampai di kosan, Cika langsung bersih-bersih lalu beristirahat. Namun, di saat dirinya hendak tidur, tiba-tiba Cika mendengar suara gamelan. Suaranya sangat mirip dengan gamelan Jawa. Mendengar itu, Cika merinding. Dia langsung terbangun untuk menengok luaran sekitar kosannya. Di saat Cika keluar kosan, betapa terkejutnya Cika saat melihat luaran kosnya terlihat sepi. Bahkan ia pun menyadari bahwa tidak ada kegiatan gamelan di malam hari, terlebih lagi di sekitaran kosnya. Semenjak saat itu, Cika memiliki pandangan jika kosannya itu adalah kosan berhantu. Kejadian ketiga, sosok wanita kebaya. Semenjak teror suara gamelan, Cika lebih suka untuk pulang ke kosan lebih awal. Ia juga meminta teman-temannya untuk menginap di kosannya walau hanya sekali. Hal ini dilakukan Cika agar dia tidak sendirian dan tidak mengalami hal-hal yang mengerikan. Namun tetap saja, teman-temannya masih belum bisa untuk menginap di kosan tempat Cika. Alasannya adalah karena masih ada kesibukan yang lain. Alhasil, Cika pun berada di kosan sendirian lagi. Akan tetapi, kejadian yang mengerikan terulang kembali. Suatu hari, saat Cika pulang ke kosan lebih awal, ia berencana untuk istirahat lebih awal juga. Karena memang hari-hari selanjutnya akan padat jadwal dan kegiatan kampus. Sebisa mungkin Cika memperbanyak istirahat dan lebih sering berada di kosannya. Hari itu tepatnya malam Jumat. Cika tertidur lebih awal di jam 8 malam.
Ia berencana ingin sholat tahajud agar semua ketakutannya hilang dan seluruh aktivitasnya menjadi lancar. Tepat jam 2 pagi, jika terbangun, ia kemudian mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat tahajud. Usai melaksanakan sholat tahajud, jika berdoa agar dimintai perlindungan. Ketika semuanya telah selesai, jika berencana ingin tidur kembali. Namun, di saat Cika baru merebahkan tubuhnya, tiba-tiba ia mendengar seseorang sedang bernyanyi lagu Jawa kuno di luar kamarnya. Cika merasa ada yang aneh akan suara itu. Terlebih lagi, ia belum mendengar sama sekali para penghuni kosnya menyalakan lagu Jawa kuno itu. Karena penasaran, Cika pun bangkit dari kasur dan mencoba mengecek sekitaran kosannya. Sebenarnya, ada rasa takut yang muncul saat Cika keluar dari kosannya. Tapi dia kembali menguatkan tekadnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh pemilik kosan itu. Hingga berbagai macam hal mengerikan benar-benar terjadi. Setelah Cika mengecek seluruh ruangan yang ada di sekitaran kosannya, ia tidak menemukan sesuatu hal yang terkait dengan suara wanita dengan logat Jawa itu. Akhirnya dia pun kembali ke kamarnya dan merebahkan kembali tubuhnya. Kembali lagi, baru saja Cika memejamkan kedua matanya, ia mendengar lagi suara wanita yang sedang bernyanyi itu. Dan hal yang mengerikan benar-benar terjadi di hadapan Cika sekarang. Saat Cika membuka kedua matanya, Cika melihat dengan jelas sosok wanita dengan berpakaian kebaya sedang menari-nari di hadapannya. Sosok itu mengajak Cika untuk menari bersama. Seluruh tubuh Cika seketika menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Keringat dinginnya mulai bercucuran deras, manakala sosok itu mulai mengerayangi tubuhnya. Perlahan, sosok itu membisiki sesuatu kepada Cika dengan ucapan Jawa yang berisi, "Ojo mulai saka kene, aku wis nyatu karo awakmu." Sosok itu menggerak-gerakkan tangannya sambil berjalan mundur. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang dan meninggalkan wewangian melati, persis saat pertama kali Cika mencium bau itu. Setelah kepergian sosok itu, tubuh Cika bisa bergerak kembali. Dan kemudian ia langsung menangis karena baru kali ini melihat secara jelas penampakan sosok wanita mengenakan kebaya sambil membisikkan sesuatu kepadanya. Keesokan harinya, Cika pun menemui pemilik kosan. Ia merasa sudah tak sanggup lagi untuk melanjutkan ngekos di tempat itu. Setelah bertemu dengan pemilik kosan, barulah pemilik kosan itu membeberkan sesuatu yang memang telah disembunyikan sejak lama. Alhasil dampak atau imbasnya terhadap orang-orang yang ada di sekitaran. Dan ternyata kosan yang dihuni oleh Cika dulunya adalah tempat yang digunakan untuk melakukan lelakon. Karena itulah, lelakon itu kayak ini ya, kayak tirakat gitu. Oke, lanjut. Karena itulah Cika seringkali diteror dengan teror yang bermacam-macam. Cika pun menambahkan kalau dirinya disebut-sebut sebagai orang yang sudah menyatu dengan sosok wanita kebaya itu. Cika tidak bisa melakukan apa-apa. Ia sendiri merasa sudah sangat tertekan dengan segala teror yang selama ini dirasakannya selama berada di kosan itu. Alhasil, ia pun menghubungi keluarganya yang berada di Jakarta. Jika menjelaskan maksud hal itu, ia sendiri sudah diambang stres karena seringkali diganggu oleh sosok wanita kebaya itu. Dan beruntungnya, keluarga Cika pun akan datang ke kosannya bersamaan dengan seorang ustadz
yang dipercaya mampu mengusir energi jahat. Kejadian keempat, marahnya sosok wanita berkebaya. Keluarga Cika berjanji akan datang keesokan harinya, namun Cika sendiri belum merasa aman setelah mendengarkan penjelasan dari pemilik kosan. Cika semakin takut dengan teror-teror selanjutnya. Sudah beberapa kali ia minta kawan-kawan kampusnya untuk menginap di kosannya walau sehari. Namun teman-temannya nggak ada yang merespon. Walaupun memang ada yang merespon, akan tetapi mereka beralasan karena sibuk ataupun ada kegiatan lain. Cika sendiri merasa tertekan di situ. Ia pun mencoba untuk memberanikan diri agar bisa melawan rasa takutnya. Seperti biasa, sebelum tidur Cika berwudu dan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Setelah itu ia mendengarkan lantunan sholawat dari HP-nya. Dan akhirnya Cika pun tertidur. Tepat jam 1 pagi, entah mengapa Cika mendengar suara nada orang yang sedang marah-marah dengan menggunakan logat Jawa. Namun suara itu seperti sangat familiar di telinga Cika. Dan secara kebetulan Cika pun membuka matanya. Namun ketika ia membuka kedua matanya, pandangan Cika terarah pada sosok wanita yang mengenakan kebaya dengan rambut yang sudah acak-acakan. Kali ini, wajah dari sosok itu berubah 180 derajat. Yang tadinya sangat cantik, kini berubah menjadi buruk rupa. Sosok itu memarahi Cika sambil mengarahkan kedua tangannya yang memiliki kuku sangat panjang. Cika sontak langsung menutupi wajahnya dengan selimut. Cika berteriak minta tolong agar sosok itu menghilang. Namun Cika merasakan cakaran dari sosok itu mencakar-cakar sekitar wajahnya. Sosok itu berucap dengan logat Jawa dengan nada yang meninggi. "Ojo mule." Cika tetap berteriak minta tolong hingga akhirnya ada suara ketukan pintu dari luar yang membuat sosok itu menghilang. Cika masih terdiam sambil menangis dengan wajah yang ditutupi oleh selimut. "Mbak Cika, Mbak Cika, nggak apa-apa kan mbak?" tanya pemilik kosan yang langsung membuat selimut Cika berlari ke arah pintu. Ia minta kepada pemilik kosan agar tidur bersamanya. Akhirnya pemilik kosan pun mengabulkan permintaannya. Untuk sementara Cika tidur di rumahnya yang berada di lantai bawah. Kejadian kelima, pengusiran sosok wanita berkebaya dan penghancuran tusuk konde. Barulah keesokan harinya keluarga Cika datang ke kosan Cika bersama dengan seorang ustadz. Ustadz itu bernama Ustadz Adib. Ia sendiri merupakan guru ngaji Cika sewaktu masih tinggal di Jakarta dan mengaji di madrasah miliknya. Karena bertemu dengan guru madrasahnya, Cika pun mencium tangan beliau. Cika menceritakan secara detail kejadian dari awal mula sampai akhirnya teror itu mengganggunya. Berlanjut penjelasan dari pemilik kosan, ia sendiri menjelaskan bahwa kamar yang digunakan oleh Cika adalah kamar bekas ritual salah satu anggota keluarganya yang memang masih ada kaitannya dengan salah satu sosok penjaga di kosan. Mendengar hal itu, Ustadz Adib pun meminta kepada pemilik kosan untuk bisa mengecek kamar kosan Cika. Pemilik kosan itu menyetujui. Setelah tiba di depan kamar kosan, Ustadz Adib meminta kepada yang lainnya untuk tidak masuk terlebih dahulu. Pintu kosan dibuka lebar, namun mereka semua tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam. Ustadz Adib pun segera mencari satu energi yang menjadi inti dari segala teror yang benar-benar mengganggu Cika. Alhasil ia pun menemukan sebuah tusuk konde yang berada di meja cermin tempat Cika bermake up. Tusuk konde itu adalah inti dari teror-teror yang menyerang Cika. Ustadz Adib bertanya pada Cika, milik siapa tusuk konde itu?
"Tidak tahu Pak Ustadz, aku menemukannya di bawah kasur," jawab Cika. Ustadz Adib pun langsung membawa tusuk konde itu dan menyuruh kepada Cika untuk membakarnya. Hal ini dikarenakan selama tusuk konde itu masih ada di sana, maka tubuh Cika masih terikat kepada sosok wanita yang mengenakan kebaya itu. Singkat cerita, Cika pun membakar tusuk konde itu dengan membaca basmalah. Pemilik kosan itu tidak bisa berkutik. Ia juga tidak tahu menahu mengenai tusuk konde itu, karena memang dirinya tidak tahu secara pasti akan keberadaannya. Setelah membakar tusuk konde, Ustadz Adib pun meminta kepada Cika agar segera diruqyah. Cika pun menyetujui. Ia pun diruqyah di rumah pemilik kosan. Saat proses ruqyah dimulai, tiba-tiba Cika kesurupan. Ia kesurupan sesosok wanita yang merupakan wanita kebaya itu. Sosok itu marah-marah sambil mencela Ustadz Adib karena telah ikut campur dalam permasalahannya. Namun, setelah sosok itu dipaksa untuk keluar, tiba-tiba Ustadz Adib merasakan kontraksi pada tubuhnya. Sosok itu menertawakan Ustadz Adib. Namun, Ustadz Adib tidak menyerah. Ia segera membacakan beberapa ayat ruqyah yang memaksa sosok itu agar keluar dari tubuh Cika. Alhasil sosok itu berteriak minta ampun. Dia pun sendiri meminta maaf karena telah meneror orang-orang yang ngekos di tempat Cika. Usut punya usut. Ternyata Cika bukanlah orang pertama yang diteror oleh sosok itu. Ada beberapa orang lain yang pernah diteror bahkan dirasuki oleh sosok itu. Menurut pengakuan Ustadz Adib, salah satu seorang anggota keluarga pemilik kosan telah menjadikan kamar itu sebagai kamar tumbal bagi orang-orang yang memasukinya. Dan akhirnya mereka yang telah terikat akan sulit untuk bisa keluar dari genggaman sosok itu. Singkat cerita, sosok itu keluar dari tubuh Cika. Karena memang wadah dari sosok itu sudah hangus, Ustadz Adib berhasil membersihkan kosan itu dari cengkraman sosok wanita berkebaya yang merupakan suruhan dari salah satu anggota keluarga pemilik kosan. Dan pada akhirnya Ustadz Adib meminta kepada pemilik kosan untuk diadakan doa bersama dengan tujuan memagari rumah dan kosannya dari kiriman salah satu anggota keluarganya yang berniat mencari tumbal dari orang-orang yang ngekos di tempatnya. Permintaan itu dikabulkan oleh pemilik kosan setelah pengusiran sosok yang merasuki tubuh Cika telah usai. Keluarga Cika pun langsung membereskan semua barang-barang Cika dan berencana untuk kembali lagi ke Jakarta. Sejak kejadian itu, mereka yang berada di sekitaran kosan menjadi aman dan tentram. Bahkan kabar baiknya, pemilik kosan berhasil merenovasi kosannya menjadi lebih besar lagi. Dan teror demi teror yang ada di dalam kosan itu akhirnya selesai. Tempat itu menjadi nyaman karena telah dipagari oleh doa dan hikmah dari kejadian ini. Oke, hikmah dari kejadian ini adalah agar selalu waspada terhadap hal-hal yang berada di sekitaran kita. Oke, itulah cerita pendek dari Mas Restuwira ya, tentang kosan tua yang diteror oleh penari setan. Mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.